Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahidayatullah dengan NIM 232 10 kali 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya tentang peranan sosial guru dalam pendidikan, peran pendidik pada masyarakat, peran pendidik pada lembaga, peran guru sebagai bentuk profesi. Baik, saya mulai. Peranan guru merupakan peranan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sebagai seorang guru yang memiliki tugas yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peranan guru diukur dengan indikator yaitu sebagai motivator dan sebagai fasilitator. Peran sosial guru dalam pendidikan atau disebut juga dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru atau pendidik dalam memahami, merancang diskusi, melakukan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan mengembangkan pola pikir untuk mewujudkan potensi siswa ketika pembelajaran. Guru harus profesional dalam berperan sebagai pendidik atau sosial guru dalam dunia pendidikan. Peran sosial ini juga termasuk dalam ranah kompetensi sosial yang mengacu pada bagaimana guru dapat berlaku sebagai pribadi yang menjadi kelompok sosial. Oleh karena itu, guru harus bijaksana dalam interaksi antara peran sosialnya dengan siswa dan guru yang lain. Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan atau keterampilan sosial guru yang meliputi tentang kesanggupan, kemampuan agar bisa menyesuaikan tugasnya atau perannya sebagai seorang guru dan juga kemampuan atau keterampilan dalam berinteraksi atau berkomunikasi sosial baik dengan siswa atau peserta didik, kemudian rekan kerja atau guru-guru yang lain, dan bahkan dengan warga masyarakat. Sebagai manusia atau makhluk sosial, seorang guru cenderung untuk bersosialisasi atau hidup bermasyarakat. Maksudnya yaitu manusia atau guru tersebut membutuhkan bantuan dari sesama manusia atau makhluk hidup sosial lainnya. Kemudian adanya interaksi atau hubungan antar individu dengan individu yang lain. Dalam masyarakat, guru atau pendidik berperan sebagai seorang tokoh yang menjadi contoh atau panutan serta teladan bagi masyarakat sekitar dan juga anak-anak, karena masyarakat mempercayakan anak-anaknya kepada guru agar bisa mencetak atau membentuk generasi yang baik, unggul, dan berkualitas dengan cara yang baik dan benar. Dengan demikian, seorang guru atau pendidik dapat bergaul atau bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat sekitar, bukan hanya bersosialisasi atau bergaul di lingkungan sekolah saja. Seperti pada saat berinteraksi atau berkomunikasi, seorang guru atau pendidik dapat menyesuaikan bagaimana perilaku atau tindakan yang baik dan tepat untuk diterapkan atau diimplementasikan di lingkungan, karena dengan adanya komunikasi atau interaksi antara guru atau pendidik dengan masyarakat akan menciptakan hubungan sosial yang positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru atau pendidik digambarkan sebagai tokoh panutan atau stakeholder dengan ungkapan ing ngarsa sum tulodo, kemudian ing matia mangun karso, dan tuturi handayani. Dapat dilihat bahwa guru memang sebagai tokoh atau pemeran aktif dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan atau aktivitas masyarakat secara holistik. Maka dari itu, seorang guru atau pendidik harus bisa menempatkan, menyesuaikan, dan memposisikan dirinya sebagai agen yang membangun, sebagai tokoh atau pelaku propaganda ajakan yang bijak, yang baik, dan menuju atau mengarah pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi perkembangan dalam masyarakat. Peranan sosial guru dalam pendidikan mengacu pada berbagai fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh guru untuk mendukung perkembangan siswa, tidak hanya dari segi akademik tetapi juga sosial dan emosional. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pengertian dari aspek utama dari peranan sosial guru. Peranan sosial guru dalam pendidikan melibatkan kontribusi guru dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku siswa. Di luar kurikulum akademik, ini mencakup cara guru berinteraksi dengan siswa, bagaimana mereka mengelola dinamika kelas, serta bagaimana mereka berperan dalam masyarakat, sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Peranan sosial guru dalam pendidikan mencakup lebih dari sekedar menyampaikan materi pelajaran. Guru berfungsi sebagai agen sosial yang memiliki dampak luas terhadap perkembangan siswa dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspeknya. Yang pertama adalah pembentukan karakter dan etika. Guru berperan penting dalam membentuk karakter dan etika siswa. Selain mengajarkan materi akademik, guru juga mendidik siswa tentang nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Kemudian,
Motivator dan pendorong semangat belajar. Guru berfungsi sebagai motivator yang menginspirasi siswa untuk belajar dan mencapai potensi terbaik mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. 3. Penghubung antara sekolah dan keluarga. Guru berperan sebagai jembatan antara sekolah dan keluarga. Mereka berkomunikasi secara rutin dengan orang tua mengenai perkembangan akademik dan sosial siswa. Yang keempat adalah pemecah masalah dan mediator. Dalam konteks sosial, guru sekali menjadi mediator dan konflik yang mungkin terjadi antara siswa. Mereka membantu menyelesaikan perselisihan, mengatasi masalah sosial di dalam kelas, dan memberikan dukungan emosional kepada siswa yang menghadapi kesulitan. 5. Pendidikan sosial dan budaya. Guru juga berfungsi sebagai pendidik yang memperkenalkan siswa pada keragaman budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial dengan mengajarkan sejarah, budaya, dan isu-isu sosial. Guru membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Yang keenam adalah pembangunan hubungan sosial positif. Selain berdampak pada akademik, guru juga memfasilitasi pembentukan hubungan sosial yang positif di antara siswa. 7 adalah pengaruh model teladan. Guru seringkali sebagai contoh sikap, perilaku, dan etika kerja guru dapat mempengaruhi siswa secara langsung. 8. Pengembangan keterampilan sosial. Selain kemampuan akademik, guru juga berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan seperti komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik penting dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan profesional siswa. Kemudian adalah peranan sosial guru dalam pendidikan. Dijelaskan sebagai berikut, yaitu pendidik dan fasilitator pembelajaran. Yang kedua adalah pembangunan karakter dan moral. Ketiga adalah pemecah masalah sosial dan psikologis. 4. Penghubung dengan keluarga dan komunitas. 5 adalah promotor dan kesetaraan inklusi. Yang keenam adalah pengembangan kreativitas keterampilan sosial. 7 adalah model perilaku positif. 8 adalah penyuluhan kesehatan dan kesadaran sosial. Peranan sosial guru sangat penting dalam membentuk masa depan siswa dan masyarakat. Dengan memenuhi berbagai peran ini secara efektif, guru tidak hanya mendidik siswa dalam hal akademis, tetapi juga membantu mereka tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab, peduli, dan terampil. Adalah peran pendidik pada lembaga pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Keadaan tersebut, kedudukan guru yang tidak dapat digantikan dengan media apapun, sehingga keberadaannya sebagai ujung tombak pelajaran harus tetap ada. Pendidik di lembaga pendidikan memiliki berbagai peran yang sangat penting dan memulai berbagai aspek dalam lingkungan pendidikan. Berikut mengenai peran pendidik di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah sebagai pengajar. Pengembangan kurikulum dan materi pendidik berperan dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan yang berlaku. Mereka menyusun rencana pembelajaran, memilih bahan ajar, dan menentukan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian adalah peran sebagai pembimbing dan konselor. Pendidik memberikan pembimbingan kepada siswa dalam hal pencapaian akademik, membantu mereka mengatasi kesulitan belajar, dan memberikan nasihat tentang strategi belajar yang efektif. Memberikan konsultasi pribadi tentang cara mempersiapkan ujian atau cara mengerjakan tugas dengan lebih baik. Pendidik seringkali berperan dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa, menangani masalah pribadi atau sosial yang mungkin mempengaruhi pembelajaran mereka, mendengarkan dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami stres atau konflik dengan teman sebaya. Kemudian adalah peran sebagai pengelola kelas. Pendidik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar. Ini melibatkan pengaturan suasana kelas, manajemen waktu, dan pengelolaan perilaku siswa. Kemudian adalah pendidik sebagai peneliti dan pengembangan profesional. Pendidik dapat terlibat dalam penelitian untuk mengeksplorasi dan mengembangkan praktik terbaik dalam pendidikan. Ini membantu mereka tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam pedagogik dan psikologi pendidikan, melakukan penelitian dengan metode pengajaran baru, dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian adalah sebagai tauladan. Pendidikan harus menunjukkan perilaku yang profesional dan etis dalam dan di luar kelas, termasuk sikap, cara berkomunikasi, interaksi dengan siswa dan rekan kerja. Menjadi contoh dalam hal etika kerja seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan sikap positif lainnya. Kemudian adalah peran sebagai penghubung dan komunitas. Pendidik bekerjasama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa. Mereka berkomunikasi dengan orang tua mengenai kemajuan siswa dan mencari solusi bersama untuk masalah yang sedang dihadapi siswa. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan merencanakan strategi dukungan. Kemudian peran guru pada masyarakat.
Peranan guru dalam masyarakat antara lain bergantung pada gambaran masalah tentang kedudukan guru. Kedudukan sosial guru berbeda dari negara ke negara, dari zaman ke zaman. Pada zaman Hindu, misalnya, guru menduduki tempat yang terhormat sebagai satu-satunya sumber ilmu. Murid harus datang kepadanya untuk memperoleh ilmu stabil menunjukkan baktinya. Demikian pula guru-guru di silat di Cina sangat dijunjung tinggi oleh murid-muridnya. Di Yunani kuno, guru diambil dari golongan hamba. Pada zaman VOC, yang menjadi guru adalah orang-orang yang pengetahuannya sedikit seperti tukang sepatu, tukang pangkas, orang yang menguburkan mayat. Di negara kita, kedudukan guru sebelum Perang Dunia II sangat terhormat karena hanya mereka yang terpilih dapat memasuki lembaga pendidikan guru. Hingga kini citra tentang guru masih tinggi, walaupun sering menurut yang dicita-citakan yang tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Pekerjaan guru selalu dipandang dalam hubungannya dengan ideal dengan pembangunan bangsa. Dari guru diharapkan agar ia manusia idealistis, namun guru sendiri tiada harus menggunakan pekerjaannya sebagai alat untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Walaupun demikian, masyarakat tak dapat menerima pekerjaan guru semata-mata sebagai mata pencarian belaka. Sejajar dengan pekerjaan tukang kayu atau saudagar, pekerjaan guru mencakup pendidikan dan pembangunan negara dan masa depan bangsa. Karena kedudukannya istimewa itu, masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi tentang peranan guru. Harapan-harapan itu tak dapat diabaikan oleh guru, bahkan dapat menjadi norma yang turut menentukan kelakuan guru. Juga di negara maju seperti Amerika Serikat, masyarakat menuntut kelakuan tertentu dari guru yang tidak dikenankan pada jabatan lain, bahkan juga tidak pada orang tua sendiri secara ketat. Sekitar 1930-an, guru-guru wanita di sana diharapkan jangan kawin bila ingin tetap bekerja sebagai guru. Mereka tidak diinginkan berpacaran, main kartu, merokok, minum alkohol, atau melakukan hal-hal negatif lainnya. Guru wanita yang baik harus rajin beribadah, berdedikasi penuh dengan pekerjaan mereka, harus berpakaian sopan, dilarang melakukan hal-hal yang negatif. Walaupun zaman berubah, namun dilakukan guru yang menyimpang dari apa yang dianggap sopan selalu mendapat sorotan yang tajam. Guru selalu diharap agar menjadi teladan bagi anak didiknya. Kemudian adalah peranan guru sebagai bentuk profesi. Guru sebagai sebuah bentuk profesi di bidang pendidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak-hak guru merupakan apa-apa saja yang didapat oleh seorang guru yang memiliki profesi guru, dan kewajiban adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ditentukan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdian, tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tapi sebagai suatu bentuk tugas untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitasnya diri sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik. Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dalam berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok ini hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai seorang guru terpenuhi. Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, dan mengarahkan dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia yang cerdas dan bermartabat. Karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi guru, tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas menjadi seorang guru. Guru memerlukan persyaratan profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk itu sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Guru tidak dapat melakukan kesalahan, maka akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan amat merugikan dunia pendidikan. Karena itu, guru memerlukan pendidikan profesional yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang diploma atau sarjana pendidikan yang di dalamnya tercantum dengan jelas akta kewenangan mengajar. 2. Memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai seorang pendidik seperti memiliki kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, memiliki komitmen untuk ikut membantu pertumbuhan peserta didik secara utuh dan sempurna, jujur, ikhlas, adil, bijaksana, dan penolong serta menjunjung hak asasi manusia.
3. Menghargai perbedaan-perbedaan secara kultural, sosial, dan spiritual. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat dalam hidupnya. Yang keenam adalah guru harus berakhlak mulia dan menjadi contoh teladan baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Pada intinya, guru memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lembaga pendidikan, masyarakat maupun dalam proses profesinya. Di lembaga pendidikan, guru bertanggung jawab tidak hanya dapat mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, menciptakan lingkungan belajar yang positif dalam masyarakat. Guru berfungsi sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan mendorong partisipasi aktif siswa dan orang tua dalam proses pendidikan. Selain itu juga harus berperan dalam membangun kesadaran sosial dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks profesi, guru harus dapat mengembangkan diri melalui peningkatan kompetensi adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, peranan sosial seorang guru tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tapi juga meluas dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, menjadi mereka sebagai teladan dan panutan. Kesadaran akan peran ini sangat penting agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat memberikan pemahaman pada setiap yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.